Saya mendengar itu dari dosen salah satu universitas. Bahasanya begini. Mahasiswa hari ini ketika kuliah daring mengeluh, meminta potongan UKT. Makanya segerakan di new normal agar apa? Mahasiswa tidak mengeluh. Terkait fasilitas, dosen itu berbicara bahasanya nanti ketika new normal pakailah sepuasnya. Namanya libur ya nggak pakai fasilitas. Nah, harapan mahasiswa itu kan yaitu tadi kan berbicara dikasih materi, setelah dikasih materi, kasih tugas, kasih nilai. Formalitas. Kita sebagai mahasiswa pengen belajar ya sungguh-sungguh. Meminta pemotongan UKT itu kan hari ini mahasiswa masih berbuat seperti itu karena kita melihat estimasi pembiayaan. Kita tidak rinciannya kan kita tidak memakai alat, ya kita harus dosa bayar kan gitu sebenarnya. Nah, malah kepala desanya itu mencari siapa yang viralkan video tadi. Padahal sudah jelas kepala desa yang viralkan video. Nah, sama saja seperti itu. Pak Presiden menciptakan undang-undang Perpu yang sah menjadi undang-undang. Perpu naik yang sah menjadi undang-undang kan sekarang sudah disahkan. Itu sah menjadi undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 soal penanganan pandemik virus ditetapkan sebagai pandemi. Terus pemerintah cari siapa yang menyelewengkan dana, sedangkan isi dalam undang-undang itu tidak boleh menggugat ketika memang ada penyelewengan. Intinya kita sebagai masyarakat harus percaya karena memang kebutuhan ataupun sudah krisis terkait kita harus menanggulanginya. Jadi jangan sampai ketika pemerintahan fokus menanggulangi, kita sebagai masyarakat mengkerecoki terkait dana. Sebenarnya kan menurut saya itu kita sebagai mahasiswa sendiri sudah sedikit dialihkan berita itu sendiri. Yang seharusnya kita kaji kembali sebagai mahasiswa ataupun masyarakat melihat Perpu nomor 1 itu sendiri. Dan itu menurut saya waktu itu hanya viral 1 minggu. Setelah itu menghilang karena tertutup oleh berita-berita yang bahasanya COVID ini terus menaik positifnya dan tiba-tiba disahkan. Nah, hari ini terjadi sedikit ataupun nggak tahu sih, Pak Presiden mencari, katanya sih ada penyelewengan, akan dikupas tuntas terkait penyelewengan yang ada di dana COVID-19. Oke, kita lupakan itu. Menurut pendapat abang nih, itu tadi kan kita berbicara tentang sektor perekonomian dan dari siapa yang diuntungkan, siapa dirugikan. New normal. Di kota metro itu ada new normal. Sudah diterapkan sistem sedikit-sedikit new normal. Nah, kalau di sudut pandang abang terkait new normal di pendidikan sendiri, di tingkat universitas, itu bagaimana itu menurut abang? Apakah sepakat adanya new normal ini sendiri terkait di bidang pendidikan, atau kurang sepakat? Ini tinggal bagaimana indikasi new normal tadi. Artinya kalau kita ngelihat flashback ke belakang soal pembelajaran secara daring, itu memang kalau dilihat memang kurang efektif karena lagi-lagi tonggak bangsa itu ya mahasiswa nantinya. Kalau ketika kita dapat pembelajaran secara daring nih ya, garis bawah secara daring, mahasiswa nggak dapat apa, Formalitas saja. iya, artinya juga dosen ngasih materi juga itu aja gitu kan, yang jelas kamu ngerjain dah selesai, dapat tugas, dapat nilai itu. Kalau ini tergantung ini gimana indikasi new normal ini gitu kan, penerapannya bagaimana gitu. Kalau memang hanya sama aja seperti harus kita berjarak secara pembelajaran, atau memang ya seperti biasa gitu, seperti biasa sebelum ada COVID, kelas-kelas tetap diaktifkan gitu, nggak masalah. Isunya yang saya ketahui di universitas yang ada di Lampung, di Lampung, sistem yang akan diterapkan itu bahwasanya tetap, jadi di dalam kelas itu tidak
menggunakan AC, pintu dibuka, jendela dibuka semua agar terkena pancaran matahari dan tidak menggunakan AC karena lembab. Lalu kursi itu dibatasi ataupun memang dijarak 1 meter dan menggunakan protokol masker, hand sanitizer, dan cuci tangan sebelum masuk kelas. Itu seperti itu setahu saya isu yang akan diterapkan di salah satu universitas yang ada di Lampung. Terus berbicara tentang bahasa abang tadi terkait bagaimana indikasinya, saya mendengar itu dari dosen salah satu universitas. Bahasanya begini, mahasiswa hari ini ketika kuliah daring mengeluh, meminta potongan UKT. Makanya segerakan di new normal agar apa? Mahasiswa tidak mengeluh. Terkait fasilitas, dosen itu berbicara bahasanya nanti ketika new normal pakailah sepuasnya. Namanya libur ya nggak pakai fasilitas. Nah, harapan mahasiswa itu kan yaitu tadi kan berbicara dikasih materi, setelah dikasih materi, kasih tugas, kasih nilai. Formalitas. Kita sebagai mahasiswa pengen belajar ya sungguh-sungguh. Meminta pemotongan UKT itu kan hari ini mahasiswa masih berber seperti itu karena kita melihat estimasi pembiayaan. Kita tidak rinciannya kan kita tidak memakai alat, ya kita harus nggak usah bayar kan gitu sebenarnya kalau ngomongin dari rinciannya. Tetapi sampai berbicara seperti itu salah satu dosen di universitas. Bahwasanya ya namanya libur ya tidak pakai fasilitas. Kalau memang mau pakai fasilitas nanti kita new normal kan pakailah sepuasnya, pakailah perpustakaan sepuasnya, bacalah buku dari pagi sampai sore, pakailah AC. Itu gimana menurut abang tuh terkait mindset yang dari perkataan ataupun argumen dosen itu sendiri? Artinya gini, harusnya sifat dosen itu punya elektabilitas tinggi terkait sifat yang toleransi terkait kepada mahasiswa. Seperti dosen harusnya tegas memiliki kebijakan ketika memang mahasiswa menuntut dengan dasar-dasar yang jelas. Nah, misal fasilitas tidak terpakai semasa pandemi, itu semisal ada beberapa fasilitas yang memang tidak digunakan semasa pandemi, tetapi pembayaran secara administrasi tetap. Artinya ini kembali lagi tadi berarti sifat dosen ini sudah mirip-mirip kaum kapitalis, padahal Liberal lah iya gitu. Liberal, kapitalis dan segala macamnya. Artinya gini, diibaratkan mahasiswa itu kaum borjuisnya, dosen itu kaum kapitalisnya gitu. Padahal nggak boleh sifat akademisi itu seperti itu. Berarti perkataan dari abang terkait kesenjangan sosial antara kapitalis dengan kaum borjuis itu mulai ada. Nah itu Karena gini, di suatu universitas itu nggak saya sebut, beliau bilang mahasiswa itu menuntut untuk pemotongan UKT gitu loh, terkait mengajak audiens itu ya untuk diskusi ya. Karena hari ini yang memang yang harus diperhatikan itu sahabat-sahabat mahasiswa yang perekonomiannya di bawah gitu loh, yang memang mereka punya cita-cita tinggi untuk membesarkan keluarganya dengan belajar di salah satu universitas dengan biaya yang memang minim, lalu ditabrakan seperti ini. Namun tidak ada yang namanya diskusi bersama antara kaum kapitalis dengan kaum Ya, kita sekarang sudah punya cap ya. Dosen itu kaum kapitalis, mahasiswa itu kaum borjuis. ya. Kita artikan seperti itu aja biar mudah. Karena kan kalau bisa berbicara tentang bagaimana tidak memakai fasilitas, listrik itu kita tidak pakai, ya kan, seperti itu halnya. Nah, hari ini yang memang harus difikirkan oleh pemerintahan itu ataupun dosen lah, kita nggak usah kerja dosen itu ya teman-teman yang tidak bisa membayar kan seperti itu. Kalau teman-teman yang bapaknya PNS, bapaknya pegawai negeri itu masih sah-sah saja seperti itu. Yang kita pikirkan itu ketika bapaknya itu petani, kuli, pekerja keras dan lain-lain.